Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pagi yang cerah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya. Amel hadir di Buah Hatiku. Kerja sama Radio Pas FM Pati dengan QLC, Covan Learning Center Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu tema menarik ya, terkait dengan anak zaman sekarang, orang tua zaman dulu. Sudah hadir bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Mas Evan Nurfakih, CMS CPS. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Evan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Mbak Amel. Iya, semangat harus ya. Iya dong. Sehat ya Mas Evan ya? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa WA ya di 085 277 999 101 atau teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa mengirimkan komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini menarik sekali karena memang pendidikan untuk parenting, kemudian untuk pola pikir anak zaman sekarang, anak zaman dulu ini berbeda. Orang tua yang dulunya masih anak-anak juga mendidiknya untuk anak zaman sekarang ini berbeda. Apalagi zaman sekarang ini kan serba maju. Nah, ini bagaimana juga cara mendidiknya ini, monggo Mas Evan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Saya sapa dulu para pendengar Pas FM dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ayah dan bunda sekalian dimanapun Anda berada. Pagi hari ini yang sangat cerah, mencerahkan juga hati kita dan pikiran kita, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan buah hati kita pun dengan cara yang bahagia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita jumpa lagi di agenda yang rutin, yaitu Buah Hatiku di Pas FM Pati. Ayah bunda yang berbahagia, sebelum melanjutkan boleh ya saya berpantun dahulu. Iya. Cari jajanan di pasar pagi, beli roti isi coklat dipanggang. Anak sekarang makin canggih, tapi kadang komunikasi menjadi bumerang. Ya, ayah dan bunda sekalian, itulah yang kadang terjadi di kebanyakan masyarakat yang dulu juga saya pernah mengalaminya. Ketika kita berkomunikasi dengan anak kita malah menjadi bumerang. Yang terkadang itu malah bukan menjadi sesuatu yang kebaikan, malah kebalikannya. Bukan menjadi sesuatu yang baik bagi anak kita, padahal maksud kita baik. Tapi kok diterima anak kita kok sebaliknya ya, kayak gitu. Kenapa ini? Nah, itulah kenapa penting banget kita sebagai orang tua itu untuk terus belajar tanpa henti. Jadi belajar tidak hanya ketika kita masih sekolah saja, tapi justru pelajaran kehidupan itu seringnya kita dapatkan di luar kelas, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita sebagai manusia yang bertugas juga memanusiakan manusia, kita juga terus dituntut untuk bertumbuh dengan terus belajar. Ini disclaimer juga ya, saya juga bukan ahli parenting juga, dan kami di sini dari Lembaga Pelatihan Komunikasi Public Speaking. Nah, jadi parenting di sini akan kami bahas dari sisi komunikasinya. Bagaimana sih komunikasi yang efektif? Bahkan ini tidak hanya diterapkan untuk putra-putri kita, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing di masyarakat, dengan relasi kita, dengan mungkin target market kita, kalau kita jualan mungkin dengan customer kita, itu bisa juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang orang tua zaman dahulu tapi anaknya zaman sekarang. Nah, gitu ya. Tentu sebagaimana tadi Pak Amir katakan, cara mendidiknya beda. Zamannya udah beda kan.
Dulu di usia kita masih kecil, kita mungkin tidak dikenalkan gadget oleh orang tua kita. Ya, jarang sekali yang masih memiliki. Ini terutama yang sekarang orang tuanya yang milenial sekarang ini ya, seusia saya ini. Dulu kami nggak kenal itu di waktu kecil. Dewasa kami baru mengenalnya. Itu pun masih belum touchscreen ya Mbak Emil ya. Poliponik. Iya benar sekali ya, masih tulit-tulit gitu ya. Itu pun nggak semua anak punya kayak gitu. Dan sekarang anak baru lahir udah denger ada Android, ada gadget, ada bahkan ada AI gitu. Mereka udah mendengar kayak itu sejak lahir gitu loh. Nah maka cara kita memperlakukan mereka pun harus berbeda, tidak seperti orang tua kita zaman dahulu gitu. Jadi setiap ada pergantian generasi, kita perlu mempelajari, belajar dari siapapun dimanapun sekarang tersebar ilmu itu luar biasa ya. Ilmu itu sangat tersebar seperti hujan yang dimana-mana itu ada. Itu ayah dan bunda sekalian. Yang penting kita mau menerapkannya, bukan hanya sekedar tahu saja. Nah yang penting adalah mau melakukannya. Itu banyak belajar sih, ikut seminar kesana kemari, tapi kalau tidak dipraktikkan ya sama saja gitu. Ayah dan bunda sekalian, mungkin pernah juga kita mengalami kayak gini ya. Ketika anak pulang sekolah itu kita tanya, gimana nak sekolah tadi gitu? B aja. Baik-baik aja gitu ya. Enggak ada apa-apa gitu. Ada yang spesial enggak? Ya biasa-biasa aja gitu. Enggak ada yang spesial. Mereka masih kayak seperti itu. Enggak ada cerita yang unik gitu ya. Kemudian pernah juga ketika kita menasehati anak yang mungkin sedang asik main HP ya, kalau disuruh ini itu maka jawabnya adalah iya, tapi nanti gitu kan. Nah dia malah asik main HP ya kan, hanya bilang iya, nggih kalau bahasa Jawanya, tapi gak kepanggih kan. Jangan-jangan kita masih menggunakan bahasa orang zaman dulu untuk anak di zaman digital ini ya ayah dan bunda sekalian. Padahal anak yang lahir di 2010 ke atas ini ya, mereka udah melek banget tentang dunia digital. Anak balita sudah canggih banget untuk nyekrol HP ya kan, klik sana klik situ. Ketika satu klik aja sudah memuaskan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, ketika dia memerintahkan di gadgetnya, sekali klik itu sudah bisa menuruti apa yang ia inginkan. Ya, beda lagi mungkin ada adik kecil yang minta, "Ma, ambilkan minum." Ya, kadang malah ya kan nggak segera diambilkan, tapi terkadang malah mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan bagi dia. Nah, akhirnya wah, kayaknya nyaman deh sama gadget gitu kan. Anak akan lebih nyaman dengan gadget gitu ya Mbak Emel ya. Nah, akhirnya apalagi ketika orang tua sibuk supaya anak diem ya, wah ini bijak banget ya kayaknya, biar anak diem nggak rewel gitu. Kasih aja gadget, itu paling gampang ya. Tapi nantilah beberapa waktu kemudian kita akan merasa kewalahan sekali dalam menasihati anak kita ayah dan bunda. Kita akan benar-benar kewalahan saat nanti kita harus memberikan masukan-masukan kepada putra-putri kita gitu. Nah, kita perlu ketahui ayah dan bunda sekalian, generasi anak yang saat ini ya, ini yang saat ini mungkin kayak sudah SD gitu ya, ini udah beda lagi dengan yang Gen Z kemarin ya, udah beda lagi, Gen Alpha nih kan gitu. Mereka terbiasa dengan sesuatu yang cepat, sesuatu yang visual dan langsung klik itu udah muncul kan gitu. Itu dari mereka balita ya. Tapi sayangnya banyak orang tua yang masih menggunakan pola komunikasi yang otoritas ya, yang serba ingin dia mengerti gitu kan, harus nurut orang tua ya, bukan malah pengennya memahami anak kita. Nah, itu yang terjadi ya. Contoh perbedaan gaya komunikasi nih, misalkan orang dulu ya, orang dulu anak sekarang, kamu harus nurut karena ini adalah kebaikan untuk kamu. Oke. Ya, hal ini apa ya?
anak itu berpikir, tolong jelaskan ini apa baiknya untukku gitu. Kenapa aku harus melakukan ini? Nah, maka kita sebagai orang tua, yang satu tidak langsung merasa ingin difahami anak kita, tapi kitalah yang memahami anak kita. Itu. Kalau gaya komunikasi tidak nyambung, anak kita akan merasa tidak nyaman, tidak merasa dihargai, tidak merasa difahami. Ini yang penting ya. Bahkan ibu nggak sayang, ada kata-kata gitu. Ya ini ya terkadang terjadi nih. Ya pengalaman pribadi juga Mbak Amel ya. Kalau Mbak Amel pernah mungkin menasihati anak ya, kadang apakah pernah terjadi seperti itu Mbak Amel? Belum ya. Saya pernah sempat kayak gitu, ayah nggak sayang gitu. Wow gitu kan. Ya awal-awalnya kayak gimana ya perasaan kita sebagai orang tua, tapi mencoba kita untuk memahami apa sih, oh ternyata mereka pengen dipahami gitu ya. Ya akhirnya mereka nanti menarik diri ya, berujung pada kepercayaan diri yang merosot juga ya, karena dia merasa kurang dipahami tadi. Nah, anak kita tahu bagaimana mengekspresikan isi hatinya karena tidak anak kita tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi isi hatinya karena tidak diajak diskusi, tidak diajak ngomong dari hati ke hati kayak gitu. Akhirnya nanti komunikasinya juga yang terganggu. Maka kalau kami ngajar public speaking di anak-anak yang saat ini SD, yaitu komunikasinya luar biasa. Luar biasa untuk berat ngangkatnya juga kayak gitu ya. Ada yang sebagian seperti itu. Ya alhamdulillah ada juga yang anak-anak itu luar biasa, tapi kemudian saya cek nih orang tuanya juga keren gitu. Ketika di rumah bagaimana mendidik anaknya, ternyata pengaruh terhadap komunikasi anaknya. Lebih mudah untuk kita asah komunikasinya. Nih. Dan bahayanya ketika anak itu tidak bisa meluapkan isi hati di rumah, mereka nanti akan meluapkannya di mana? Ya itu di medsos, dengan teman-teman di luar sana yang mungkin bisa memberikan arah yang salah, dan ini berbahaya sekali. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan pendengar radio Pas FM dimanapun Anda berada, ketika anak kita didengar di rumah, ya ini perlu digarisbawahi. Ketika anak kita didengar di rumah, maka tidak didengar di rumah maksudnya, maka mereka akan berbicara di luaran sana. Ya, yang bisa saja di luaran sana itu memberikan arah yang negatif, arah yang salah terhadap putra-putri kita. Oke. Nah ini menarik sekali, nanti coba kita akan bahas lebih dalam lagi ini Mas Evan ya. Namun kita harus jeda. Oh iya betul sekali. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Tima masih di program spesial Buah Hatiku. Ya, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan QLC, Co-Fund Learning Center, Mitra Pas, dan kita juga masih membahas satu tema menarik, anak zaman sekarang, orang tua zaman dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini sudah ada kesenjangan gitu ya antara memang orang tua zaman dulu ya, kita kecilnya zaman dulu, dan juga anak-anak kita zaman sekarang tadi terkait dengan gadget ya, media yang begitu sangat cepat ini berkembangnya. Nah ini bagaimana kita untuk terus mengikuti? Kita harus mengikuti atau enggak sih sebenarnya Mas? Iya, kalau harus mengikuti atau enggak, kita harus mengikuti Mbak. Kenapa? Kalau anak kita bisa, kita harus bisa juga. Gitu. Kalau anak kita bisa dan kita nggak bisa, ini ada bahayanya. Karena anak kita kan kadang ada yang belum tahu kan, mana yang baik, mana yang enggak, gitu kan. Anak bisa kebablasan gitu. Ini ada sebuah kisah nyata dari seorang anak yang pernah ngobrol sama saya, sampai dia mengatakan, aku nggak
nggak doyan makan Kak, nggak doyan makan. Kenapa gitu? Aku tadi lihat orang tuh disiksa sampai ngeri banget. Ternyata dia masuk ke wilayah namanya dark web. Nah itu ngeri banget gitu. Nah itu orang tua, guru ya harus tahu gitu loh. Saya itu pun baru tahu, tapi saya nggak mengatakan aku nggak tahu ya. Terus aku oh gitu ya gitu loh. Setelah ketemu sama dia saya cek, oh ternyata kayak gini tuh dark web itu, sengeri itu gitu loh. Wah ini kalau anak bisa masuk ke wilayah itu kan sangat berbahaya gitu loh. Dia bisa melihat sesuatu yang mengerikan yang seharusnya tidak dilihat, bahkan orang dewasa pun harusnya nggak melihat, apalagi anak-anak kayak gitu. Gitu. Nah akses ini juga penting sekali nih. Nah terus yang memfasilitasi siapa? Orang tua juga. Terus nyalahke anak gitu kan. Nah jadi anak dikasih racun, kemudian ini ada racun ya anak ya gitu, buat mainan gitu kan. Anaknya makan ya, nyalahin anaknya gitu. Nah ini perlu diwaspadai juga ya. Betul ya. Oke. Ya itu tadi ayah dan bunda, kita perlu menyadari bahwasanya ada gap ya di antara kita dan anak kita saat ini. Ada kesenjangan begitu luar biasanya terutama tentang perkembangan teknologinya. Ya, kita sadari bahwasanya generasi anak kita berbeda dengan kita dahulu. Itu harus kita menyadarinya. Terus kita harus menyadari juga bahwasanya gaya komunikasinya itu harus berbeda juga. Tidak sama dengan gaya komunikasi orang tua kita yang begitu kadang harus begini begitu, tapi harus ada perbedaannya ya. Bagaimanakah itu? Kalau bahasa Al-Qur'annya itu ya ada namanya teknik komunikasi di Al-Qur'an itu, salah satunya ada namanya qaulan ma'rufa. Ya, qaulan ma'rufa. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Nah, dan ucapkanlah kepada mereka ya anak-anak itu yang belum sempurna akalnya adalah perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Nah, bagaimana itu perkataan yang baiknya itu menjadi solusi yang cukup praktis bagi orang tua, yang terkadang kita memang perlu menjabarkan, menerjemahkan ya ini yang dimaksud gimana gitu. Jadi kalau kita hanya mempelajari teknik komunikasi di Al-Qur'an itu luar biasa ya. Ada teknik namanya juga teknik komunikasi qaulan baligho. Nah itu juga asik banget ya, qaulan layyinan. Nah kalau kita benar-benar tahu itu ayah dan bunda sekalian, itu keren banget nanti komunikasinya. Ya coba nanti dibuka-buka ya Al-Qur'annya, yang punya Al-Qur'an itu dibuka, pelajari tentang qaulan ma'rufa, qaulan baligho, ada qaulan layyinan, qaulan maisura dan lain-lainnya ya. Itu mungkin nggak dibahas sekarang nih ya, next time. Nah terus gimana nih solusinya, solusi praktisnya yang disebut qaulan ma'rufa tadi ya kan? Ya setidaknya kita ada ini 3 cara komunikasi yang membangun kepercayaan diri anak nih. Ini tidak banyak-banyak ya, penyampainya 3 aja dulu ya. Apa itu? Ubah dari mengatur menjadi mengajak bicara. Ini yang pertama. Ubah dari mengatur menjadi mengajak bicara. Contohnya nih, tadi Mbak Mel sempat bertanya pada saya tentang les ya. Kalau misalkan anak kita memang membutuhkan les nih, kita tahu anak kita butuh les, tapi kan anak kita kadang kurang menyadarinya ya. Daripada kita udah pokoknya kamu ikut les saja, memaksa kayak gitu ya, mendingan kita coba mengatakan, menurut kamu les ini bisa membantu kamu kan? Dengan kamu ikut les, kamu bisa lebih mendapatkan tambahan-tambahan trik dalam menyelesaikan soal-soal di sekolah kan gitu. Ya mungkin kalau di sekolah-sekolah ya tidak diajarkan trik-trik yang asik, yang mungkin lebih mudah gitu. Kadang seperti itu. Nah di les-les kadang ada strategi-strategi itu. Nah ajak mereka bicara. Apa sih penting untuk mereka? Jadi kita tuh berbicara dari sudut pandang mereka nanti akhirnya. Oh iya ya, aku perlu. Mungkin kita perlu menunjukkan nih, kalau di sekolah kamu pelajaran sekolah gimana? Bisa nggak gitu kan? Kalau memang dia merasa udah bisa, ya udah, nggak perlu les juga, nggak usah, biar main aja kalau saya kan gitu. Ada skill yang perlu diasah, yang itu tidak melulu akademik saja. Nah kalau di sekolah kalau sudah cukup ya sudah,
Les nggak perlu jadinya. Les kan kepada peningkatan skill yang mereka butuhkan saat mereka nanti di kehidupan nyata. Oke, les bahasa itu penting banget ya. Bahasa asing ya, terus bahasa internasional. Karena orang Islam ya ada bahasa Arab. Kenapa? Ya kitabnya sendiri bahasa Arab gitu kan. Ibadah-ibadahnya pakai bahasa Arab itu skill yang perlu diasah. Ngomong bahasa Inggris karena kita ini bagian dari penduduk internasional juga gitu. Kalau bisa itu lebih baik lagi. Skill komunikasi, bagaimana nanti berinteraksi dengan relasinya, berinteraksi dengan orang lain, bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu perlu kita ajarkan. Oke, yang pertama tadi adalah mengubah dari mengatur menjadi mengajak bicara. Yang kedua apa? Dengarkan. Mendengarkan sampai selesai, bukan langsung membalas. Ya, kadang kita ada godaan ya ketika anak kita berbicara, pengennya menyela, pengennya cut, harus seperti ini. Nah, ini harus kita hindari ayah dan bunda. Mendengar itu adalah level komunikasi tertinggi. Sekali lagi, mendengar adalah level komunikasi tertinggi. Jadi bukan berbicara. Level di bawahnya masih kita bisa ngomong, itu level di bawahnya. Tapi level tertinggi dari komunikasi adalah bisa mendengar. Dengarkanlah anak kita ketika menyampaikan keluhan, meskipun itu dia mengeluh ya, dengarkan dulu. Oke, dengarkan dulu. Jangan kita tergoda untuk memotong, memberikan nasihat yang instan kepada putra-putri kita. Tuh. Dan ketika sudah kita mampu mendengarkan dengan baik, mereka sudah tuntas ngomongnya. Bahkan ketika anak ini berselisih dengan temannya, dengan saudaranya, perlu kita dengarkan mereka berdua. Di antara mereka berdua berselisih, kita dengarkan dulu anak pertama berbicara. Jangan sampai dipotong anak kedua. Diajari untuk menahan diri, bergantian. Setelah ini dia ngomong, baru kamu ngomong, kayak gitu. Belajar untuk mendengarkan. Karena konflik di antara anak-anak itu penting. Jadi jangan sampai anak kita konflik lalu kita marahi, kita harus damai saat itu ya. Harus minta maaf. Besok masih ada dendam yang tersimpan di dalam hati. Maka selesaikan. Dengarkan dulu. Anak satu berbicara, anak kedua berbicara. Setelah itu kita sebagai penengahnya, kita sebagai hakimnya yang memposisikan harus bijaksana dalam menyikapinya. Oh, berarti tadi kejadian seperti ini. Maka yang harus dilakukan adalah begini, begitu dan sebagainya. Nah, di sini sudah tahu kan kira-kira siapa yang harus minta maaf? Ya, minta maaf duluan. Ya tetap aja saling minta maaf karena mungkin saling membalas kan gitu. Tapi siapa yang memulai? Nah, itu dari kita mendengar mereka. Jangan sampai langsung menghakimi, langsung memberikan nasihat instan. Nah, setelah kita mendengar keluh kesah mereka, cerita mereka sampai tuntas, maka yang ketiga adalah validasi. Ya, validasi perasaan anak kita. Mungkin kalimat sederhana ya, itu aja kok nangis. Ya, ini terjadi pada anak saya yang kedua. Kalau tidak bisa apalah sedikit, nangis gitu kan. Saudara-saudaranya gitu aja nangis gitu kan. Ada kayak gitu kan. Kadang orang lain juga nang gitu aja kok nangis, baru kayak gitu kan. Ya bagi saya nggak apa-apa. Ya nangis aja nggak apa-apa. Nangis itu kan meluapkan kesedihan, untuk membasuh lukanya bahkan. Jadi air mata itu penting banget ya untuk manusia, untuk membasuh lukanya di hati ini. Jadi kalau luka ini nggak dibasuh dengan air matanya nggak keluar, ini akan tertahan dan ini akan menjadikan penyakit juga. Pengaruh nggak hanya psikologis saja, tapi juga fisiknya mereka nanti akan terpengaruh ayah dan bunda sekalian. Maka ibu ngerti kok kamu lagi kesal. Mungkin kalau ibu di posisi kamu, ibu juga merasa seperti itu. Ya validasi dulu. Ya, bisa menguatkan perasaan mereka agar merasa dia itu tidak sendirian. Mereka tuh ada yang menemani. Ternyata kayak gitu juga orang lain juga merasakan gitu. Dulu ayah juga pernah kayak gitu loh. Dan tidak apa-apa, menangislah ya, menangislah karena kau juga manusia gitu ya. Tuh, itu
Mau oke. ada yang lewat dulu? Iya, kita akan jeda dulu. Sebelumnya kita Siap. akan baca dulu untuk yang sudah gabung. Ada Ibu Nurul di Pati. Oke. Anak saya usia 14 tahun. Ini jarang sekali ngobrol dengan orang tua. Lebih sering di kamar. Nah, ini bagaimana? Oke, Ibu Nurul, kita jeda dulu, sabar dulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu Mitra Pas. Anda bisa WA di 085277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Gimana Mas Evan? Cowok apa cewek nih? Oh iya, nanti bisa di ini lagi cowok atau ceweknya Ibu Nurul ya. Kita akan jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Lembaga Pelatihan Public Speaking di Kota Pati. Masih di Buah Hatiku, program spesial kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan QLC, Co-Fund Learning Center Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai anak zaman sekarang, orang tua zaman dulu. Bersama dengan narasumber ada Mas Evan Nurfaqih, CMS CPS. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu ya. Anda bisa WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sebelum jeda sudah ada Ibu Nurul di Pati yang bertanya terkait dengan anaknya yang usianya 14 tahun, cewek ini Mas ya. Oke, Jarang cewek ya. ngobrol dengan orang tuanya, lebih sering di kamar. Nah, ini bagaimana? Monggo Mas Evan. Iya. Terima kasih Bu Nurul, pertanyaannya keren banget ini ya, alhamdulillah. Dan ini Bu Nurul nggak sendirian ya, banyak orang tua yang mengalami seperti ini. Ya, banyak sekali orang tua itu yang anak saya kok diem terus di rumah, nggak mau diajak ngobrol, tapi seringnya di kamar ya, sibuk dengan HP-nya. Ya, husnudon aja ya Bun ya, husnudon. Barangkali mungkin anak saya sedang belajar nih di HP. Ya gitu ya. Ya karena bisa juga ya. Bisa juga kan, kita nggak tahu ya kan. Ya satu husnudon ya kan. Satu husnudon solusinya. Karena dengan husnudon itu Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya kepada Allah kan gitu. Siapa tahu dengan persangkaan kita seperti itu, yang awalnya anak kita nggak kayak gitu menjadi begitu gitu loh. Nah itu husnudon yang pertama. Yang kedua, kemudian cari waktu yang santai dan paling dia nyaman dan paling dan bisa kita ketemu. Kapan itu? Mungkin bisa saat malam mau tidur, ketika dia mau diajak ngobrol ya, atau ketika makan bareng, atau diajak keluar bareng makan ya. Cuma berdua ya, ibu sama anaknya itu. Nah, ketika sudah sedang makan kayak itu, ngajak ngobrol santai gitu kan. Dan jangan ngasih pertanyaan ataupun nasihat ya. Hindari itu dulu ya. Hindari itu nanti itu nomor ke-26 gitu ya. Jadi ngobrol asik dulu, seru. Kira-kira kesukaan anak saya itu dari mana ya? Atau menggunakan media yang ia sukai. Dia sukanya apa? Misalkan nge-game-nya tuh apa? Terus medsosnya apa? Nah, bangun obrolan dari situ. Dari apa yang mereka sukai dulu. Nah ini yang susah ini. Nah itu ya kan. Apalagi kalau menyangkut game, apalagi orang tua. Nah ini kan ya, agak nggak nyambung kadang-kadang. Ini ada anak yang les sama saya gitu ya Mbak ya. Pertama awal-awal itu saya lihat dia lagi ngapain, lagi main game. Waduh, kalau Mobile Legends saya mohon maaf ini nggak nyantol gitu kan. Dilalah dia suatu ketika yang lain gitu, game yang lain yang saya tuh tahu bisa di dunia nyata ada permainan kayak gitu, catur kayak gitu. Saya install catur. Gimana tuh kan, aplikasinya apa? Sama tuh ya kan. Jadi sedikit kita masuk dari apa yang di pikiran dia, yang dia tuh senangi apa. Oh dia ternyata suka juga catur. Akhirnya saya ikut download nih, kapan-kapan kita main bareng gitu kan. Kayak gitu. Walaupun beberapa hari nggak langsung main bareng, saya udah download dulu gitu loh. Dia udah tahu saya download, kan ada kesamaan di situ. Jadi bangun kesamaan ayah dan bunda sekalian. Kalau kita sudah tahu di mana dia itu sukanya, maka masuklah dari situ. Ya. Kalau kita pengen memberikan nasihat, maka nanti ketika dia sudah merasa nyaman, ya, jangan langsung kamu tuh di kamar terus ngapain sih gitu kan. Nah, mungkin Dek, Kak,
bunda itu lihat kamu senyum-senyum sendiri ya, kamu lihat apa ayo gitu kan, atau kamu sedang baca apa gitu kan, ya agak disindir santai gitulah ya. Atau mungkin ini bunda lihat ada video lucu loh, siapa tahu kamu suka ya, kita tahu dia suka apa dulu ya, kita teliti dulu ya diam-diam, kemudian kita bangun kedekatan dari situ ya, kita koneksikan dulu. Kalau itu sudah connect ya, itu pikiran bawah sadarnya akan connect ketika ada kesamaan yang sudah dibangun, apa yang mereka suka, apa yang mereka sering lakukan. Dari situ ngobrol santai dulu, setelah itu barulah besok entah hari keberapa setelah itu bisa diajak ngobrol. Tapi ya ini bunda ini bisa meluangkan waktu apa enggak kayak gitu ya. Harus kita bisa meluangkan waktu. Oke, kalau bunda oke lah, ayah nih loh ya. Betul. Iya, ayah nih loh, ayah gitu kan mungkin sibuk bekerja ya kan. Kapan meluangkan waktu untuk anaknya? Ya saya merasakan juga dan juga sekalian. Saya merasakan banget. Tapi sedikit waktu yang ayah itu di rumah, sebisa mungkin lakukan sesuatu yang asik dengan anak. Hati anak nyantol banget sama ayah. Ya kalau ayah datang, ayah gitu kan. Ya alhamdulillah saya merasakan itu sekarang. Ya dulu kadang ya dia, ayah jahat gitu kan. Iya pulangnya malam gitu ya Allah gitu kan. Tapi ketika ada kesempatan saya bersama mereka, itu lakukan sesuatu yang asik bagi mereka gitu aja lah ya. Kalau untuk umur 14 tahun tadi dikatakan cewek ini yang yang memberikan nasihat atau yang membersamai ini, apakah ibu lebih baik ibu atau ayahnya? Kenapa saya tadi tanya itu cewek apa cowok kan gitu. Nah ini yang saya mau sampaikan, alhamdulillah, makasih diingatkan Mbak. Jadi di usia 14 tahun ini dia masuk ke tahap dia mau remaja. Ayah, karena dia cewek dekatkan dengan ayah. Kalau dia cowok maka ibu yang mendekati. Gitu. Lebih banyaknya seperti itu. Dia butuh figur seorang laki-laki yang dia melindungi, dia mengayomi, memberikan kenyamanan. Kalau tidak ayah yang mendekati, nanti laki-laki yang lain yang akan dia jadikan untuk tempat curhat, tempat yang nyaman. Dia akan mencari teman-teman yang laki-laki. Itu karena itu sudah mulai butuh di usia seperti itu kan gitu. Ya. Maka di usia seperti itu banyak sekali anak-anak yang pacaran, yang mulai suka situ dan sebagainya. Dan pacarannya udah nggak kayak anak SD lagi kalau di usia seperti itu kan. Maka sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mendampingi dengan tepat. Nah, di usia 7 tahun ya 7 sampai 14 tahun mungkin ya masih kedua orang tuanya tuh supaya mereka tahu nih benar-benar oh gender laki-laki tuh kayak gini. Perempuan kayak gini, itu dengan apa ya, sama segender maksudnya, laki-laki dengan ayah, perempuan dengan ibu, supaya benar-benar memastikan ya laki-laki kayak gini, itu bersama ayah. Tapi kalau di usia 7 tahun pertama, sebelum SD gitu ya, itu dua-duanya, usahakan dua-duanya hadir, lebih seimbang gitu ya. Ya mungkin kalau di awal masih di 2 tahun gitu masih full ibunya nggak apa-apa, lebih banyak ibunya maksudnya, tapi ayah tetap hadir. Nah tapi menuju ke usia 7 tahun sebaiknya memang dengan segendernya. Nah kalau sudah nanti masuk ke usia 14 itu ya ke atas, ini silang anak cowok dengan ayah ibunya. Supaya apa? Dia memahami inilah perempuan yang perlu difahami, yang perlu untuk dimengerti. Ya belajar itu. Yang ini jika memang orang tua kita nggak tahu ini, kita sudah tahu ini, maka terapkanlah kepada anak-anak kita yang bunda sekalian, supaya mereka nanti nggak sampai salah pergaulan. Itu dulu yang kami sampaikan untuk Bu Nurul, yang intinya satu, husnudzon dulu. Dengan kita mempersepsikan sesuatu yang baik kepada anak kita, insya Allah itu akan terjadi, karena ibu adalah pemilik senjata terampuh di dunia bagi anaknya ya. Itu menjadi doa. Kemudian ngobrolin dari sesuatu hal yang dia sukai, ngobrol santai, baru nanti nasihat itu pelan-pelan banget gitu ya. Itu
Semoga Oke. sukses Bu Nurul ya. Terima kasih untuk Bu Nurul. Ini juga sudah ada yang gabung lagi dari siapa ini? Assalamualaikum Mas, mau tanya. Dulu anak saya waktu kecil sampai MTS kelas 2 itu adalah anak yang baik. Suka cerita apa saja tentang dirinya dan teman-temannya. Tapi waktu kelas 3 dia berubah, bicara kasar, suka bohong. Terus kalau diajak komunikasi susah, seperti tidak punya waktu untuk keluarga. Gimana caranya biar dia seperti dulu, mau cerita apa saja pada orang tua. Sekarang anak saya usianya 17 tahun, laki-laki. Oke, untuk ibu yang sudah gabung, kita sabar dulu ya untuk jawabannya karena kita harus jeda kembali. Untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga, kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar di program spesial Buah Hatiku kerjasama Radio Pas FM Pati dengan QLC Co-Fund Learning Center Mitra Pas. Kita di pagi hari ini masih membahas mengenai anak zaman sekarang, orang tua zaman dulu, bersama dengan narasumber ada Mas Ivan Nurfaki, CMS CPS, dan kita juga tadi sebelum jeda sudah ada yang bertanya dari 4545 terkait dengan anaknya. Dulu anaknya baik, suka cerita gitu ya, namun sekarang sudah usia 17 tahun, laki-laki, kok bicaranya kasar, suka bohong, susah juga diajak komunikasi. Nah, ini seperti apa biar seperti dulu lagi, mau cerita sama orang tuanya. Ini bagaimana ini, Mas? Oke, terima kasih. Ayah atau ibu siapa tadi ya? Belum ya? Belum ada namanya ya. Baik, alhamdulillah ayah dan ibu yang bertanya, semoga anaknya tetap diberikan lingkungan Allah yang baik ya, diberikan lingkungan yang mengkondisikan dia untuk di jalur yang benar. Ini gimana nih? Satu, tenang Bun, tenang ya, tenang dulu, tenang. Ada perubahan seperti itu hal yang wajar, itu di banyak tempat dan hampir semua remaja seperti itu. Hampir semua remaja itu ada perubahan ya. Mungkin di usia anak balita itu masih apa kata orang tuaku. Kalau di usia anak-anak kayak SD gitu ya, itu manut banget apa kata guruku gitu. Kalau gurunya ngomong kayak gini ya, orang tuanya meskipun benar ya, sama-sama benar nih, gurunya benar ya, orang tuanya benar, itu ya yang dipercaya adalah gurunya gitu. Dan saya alami gitu ya, saya alami banget. Ya, coba bayangin, saya jadi guru, anak saya itu diasuh oleh guru yang lain gitu kan. Sampai di rumah ya, kata gurunya begini gitu. Ya saya ya karena udah paham itu ya sudah, ya memang kita sudah menjalani itu juga dulu ya. Apa kata guruku ya di usia seperti itu. Tapi di usia remaja ini beda, apa kata temanku. Maka ketika orang tua ngomong berbusa-busa ya sampean, ya mohon maaf ayah dan bunda, ya anak mungkin lebih cenderung, terutama anak-anak yang ketika kita lihat dia adalah ekstrovert, ini lebih mudah untuk terpengaruh temannya. Apa kata temanku, itu yang penting bagi mereka nanti. Apa yang mereka dalam tanda kutip itu manut gitu ya, itu ya apa kata temanku. Nah, kalau sudah dia udah mulai dewasa, banyak mendapatkan pengalaman, banyak mendapatkan pencerahan ya, nanti ya bukan kata siapa-siapa lagi, dari dirinya sendiri baru seperti itu. Tenang dulu ayah dan bunda sekalian. Kemudian ketika kita kok melihat anak kita ada berbohong nih, kita jangan buru-buru menyalahkan anak kita ya. Coba kita merefleksi diri kita sendiri, bercermin dulu deh. Kira-kira ada nggak sih yang kita lakukan sehingga dia itu merasa tidak aman ketika berkata jujur? Itu mungkin ini ketika dia berbuat salah kita marahin di waktu kecil dulu. Nah, ini terekam sehingga supaya saya aman, saya tidak mengatakan apa adanya. Itu supaya saya tidak dimarahin, saya harus berbohong. Nah, dan itu sehingga dia aman, maka dia harus melakukan itu. Jadi ketika anak berbohong, mohon untuk jangan langsung menyalahkan anak kita. Ya, kita menegurnya, tapi kita bercermin dulu, introspeksi dulu. Kira-kira kalau kita apakah pernah ya
melakukan itu yang membuat anak kita merasa tidak aman ketika dia melakukan sesuatu. Itu dulu. Kalau iya, ya minta maaf dulu. Ya, minta maaf. Minta maaf kepada anak kita, mungkin dulu pernah berlaku seperti ini. Nggak salah kok kalau orang tua tuh minta maaf. Anak tuh nanti akan lebih respect nanti ketika kita kok mau minta maaf gitu ya. Dan kita selalu perbaiki diri dengan terus belajar. Terus kita mendoakan anak-anak kita, itu wajib ya. Hal yang wajib dilakukan orang tua adalah belajar, juga mendoakan anak-anak kita. Saya yakinlah kalau mendoakan tuh udah tiap hari ya, namanya orang tua terutama ibu pasti mendoakannya. Hanya kita butuh belajar dan mempraktikkan apa yang kita pelajari ayah dan bunda sekalian. Jangan takut, tenang dulu. Kemudian kita introspeksi diri kita. Ketika memang kita ada kesalahan di masa lalu, ya enggak apa-apa, tidak ada salahnya ketika orang tua itu minta maaf. Itu ketika mereka berbuat kebohongan. Untuk susah berkomunikasi, tadi sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya ya. Kemudian untuk berbicara kasar, ya mungkin ini ada pengaruh juga dari lingkungannya saat ini. Teman-temannya dia bagaimana, kita kan nggak tahu. Ya, maka jangan langsung kita menyalahkan mereka. Lebih baik ngobrol santai, kemudian ajak diskusi ringan. Kita lebih dekatkan mereka kepada Sang Pencipta. Ya, kalau kita nih agama Islam nih, dekatkan nih. Ya, pelan-pelan tapi melalui apa? Melalui media yang mereka sering akses. Kalau mereka suka akses di TikTok, ya cariinlah yang di TikTok. Yang di IG ya sama, melalui situ aja. Nah, banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat ringan dan sesuai dengan bahasa anak zaman sekarang yang ada di media juga. Jadi media sosial tidak 100% buruk, tapi masih banyak juga hal kebaikan di sana. Maka ketika anak itu cenderungnya dengan media sosial A, maka dekatlah dengan sana. Itu dulu. Oke, itu tadi untuk yang sudah bergabung. Waktu kita terbatas, tapi tadi materinya masih belum ini ya, seperti ya Mas Evan. Sudah kok, sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Oke, jadi bisa memberikan kesimpulan ini Mas untuk pembahasan kita di pagi hari ini, monggo. Baik. Pendengar Pas FM dimanapun Anda berada, ayah bunda yang disayang Allah, tadi yang kami paparkan, yang sebelum kami tutup, kami review dulu ya untuk solusi praktisnya saja, yaitu ubah dari mengatur menjadi mengajak berbicara kepada anak kita. Kemudian dengarkan mereka sampai selesai, bukan untuk membalasnya. Setelah kita melakukan itu, setelah mendengarnya sampai selesai, maka validasi perasaan anak kita. Oke. Kemudian sahabat Pas FM dimanapun Anda berada, dan membesarkan anak ini bukan sekedar memberikan makan, minum, kemudian memberikan sekolah yang terbaik, tapi juga orang tua perlu hadir ya, hadir dirinya sebagai teman bicara yang tulus. Karena dari komunikasi yang sehat tumbuhlah anak-anak yang penuh rasa percaya diri dan mereka bahagia menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi orang lain. Saya tutup dengan pantun ya. Tadi sudah saya buatkan pantun. Tanam bunga di halaman rumah, disiram rutin pagi dan petang. Anak tumbuh dengan jiwa ramah bila orang tua dampingi dengan tenang. Baik, terima kasih. Saya Evan dari QLC, Lembaga Pelatihan Public Speaking di Kota Pati. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.